شيء لله يا رمضان شيء لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ويسر لساني وحجابي بحجة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin, di malam yang penuh berkah ini kita dapat berkumpul bermuajah dalam rangka melaksanakan sholat isya. Alhamdulillah dengan berjamaah dan kita dengan sholat tarawih. Insyaallah akan menjadi satu witir. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan dan laksanakan daripada amalan-amalan di bulan suci Ramadan ini, baik di malam hari atau di siang hari, Allah Subhanahu wa taala menerimanya, melipat gandakan untuk kita sebagai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam tanpa kita atur kepada junjungan kita, pembunuh kita, pemimpin dunia dan akhirat, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang salah kita hormati, kita muliakan segenap pengurus sholat Al-Huriyah, khususnya Ustaz Edi Purnomo, kawan saya waktu kuliah dulu sebagai wasilah. Insyaallah Allah sehat afiat. Bapak-bapak, ibu sekalian, para asatidz yang disebutkan namanya satu-satu, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana malam ini kita masih Allah berikan kesempatan bisa laksanakan ibadah di malam suci bulan suci Ramadan ini. Ini pertanda bahwasanya doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita dari bulan Rajab sudah berdoa tuh ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami bulan Ramadan. Alhamdulillah ya, Allah sampaikan kita nih ke bulan suci Ramadan. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ya kita niatkan, kita paksakan untuk kita isi bulan suci Ramadan ini dengan berbagai macam ibadah ya, agar kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan, maghfirah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, sebegitu istimewanya bulan suci Ramadan, pernah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Umamah Al-Bahili, dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang satu amalan yang paling bisa untuk memasukkan atau menciptakan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul menjawab dengan sangat singkat, "Alaika bis-shaum." Lazimkan olehmu puasa. Setelah beberapa waktu, mungkin sebulan atau 2 bulan atau beberapa waktu, ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Umamah Al-Bahili datang kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang amalan ibadah yang paling mudah, yang paling mencepatkan untuk kita bisa masuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menjawab dengan singkat juga, "Alaika bis-shaum fa innahu la idla lahu." Lazimkan olehmu berpuasa. Kenapa? Karena puasa itu tidak ada bandingannya. Puasa tidak ada bandingannya. Apa diantaranya? Diantaranya itu pahalanya, ya. Pahalanya Allah Subhanahu wa taala sendiri itu yang tahu, kita nggak ada. Nggak ada yang tahu tuh pahala puasa. Kullu hasanatin bi akhri amsalha. Ila sab'atin bin illa saum illa siyam fa huwa li wa ala jazibi. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap amal ibadah Allah mengadakan satu menjadi 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat ganda. Bahkan puasa tuh, puasa untukku ya, dan aku sendiri akan berikan pahala tuh. Maka nggak ada yang tahu. Makanya puasa itu adalah ibadah batiniah, ibadah yang hanya dia itu yang mengerjakan, sama Allah yang tahu. Di samping itu juga dalam puasa itu ada dua ya
yang dikatakan memang dia itu menjadi ibadah paling istimewa. Yang pertama dalam puasa ada kita melatih sabar. Melatih sabar. Kalau kita lihat ibadah-ibadah yang lain, ya bisa kita cepetin, bisa kita lambatin, tergantung kita. Kita tadi sholat tarawih, bisa nggak cepat? Bisa. Atau lambat bisa. Kalau kita lihat di YouTube tuh, di mana di daerah Jawa, ya sholat tarawih 20 rakaat 10 menit. Wah, kita bisa ngejungkal itu, ya. Kita cuma warbolin doang. Apalagi baca Quran itu dia cepetin, tapi ini puasa nggak bisa kita cepetin dari subuh sampai maghrib. Kali asar nih kita capek banget, udah haus banget, ya kita buka nggak bisa. Gak bisa, karena udah memang diatur Allah Subhanahu Wa Taala. Gak bisa cepetin, gak bisa dilambat itu puasa itu. Juga melatih kesabaran dia. Kita lihat kalau ada yang halal buat kita, tapi kita gak bisa untuk ya coba-coba makan di siang hari, padahal gak ada orang. Sabar tuh kita tuh. Ya. Bahkan 5 menit lagi mau buka, gorengan dan lain-lain gitu. Ya ada banyak, ada cabenya tuh, masya Allah, kolak, ya. Oh iya tuh, masya Allah tuh sabar tuh. Makanya dari sabar. Yang kedua, dalam puasa itu ada latihan ikhlas. Ikhlas. Ada nggak orang bangga dengan puasa? Ya, umpamanya dia bilang begini, wah ada paling lemes nih puasa. Ya, paling lemes dalam puasa. Nggak ada. Ya, puasa nggak ada diriain, susah diriain. Ya, kenapa? Karena dia sama Allah yang tahu ibadah batinnya. Tapi kalau ibadah yang lain, coba kita baca Quran. Wah, masya Allah. Depan mertua, ini bacanya kayak Muhammad ya. Sholat juga begitu, kayak malaikat. Jadi kalau di depan orang tua sendiri, wah cepet pakai. Saya mau kerja orang mana tuh ya. Itu ibadah melatih ikhlas. Apalagi untuk kita haji, umroh, dia pulang haji nggak dipanggil Pak Haji, pulang ada apa ya? Mau dipanggil Pak Haji, karena ada unsur-unsur ya riaknya. Tapi kalau puasa enggak, dia sama Allah yang tahu. Ya, bahkan dia ikhlasnya kita tuh ketika kita sendirian tuh butuh umpamanya asam lagi haus bener tengah hari, ya kita nggak berani tuh masukin ke dalam mulut kita sedikit pun air kita buang. Kenapa? Karena emang Allah sama dia yang tahu ibadah puasa itu ikhlasan. Makanya masya Allah balasannya, ya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang berpuasa karena iman dan ikhlas akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya yang lain. Ya. Para jemaah sekalian, kalau kita sering dengar itu yang dikatakan oleh Imam Ghazali, ya dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, puasa itu ada 3 golongan. Ya kita udah sering dengar deh. Tapi nggak apa-apa kita ulang-ulang, ya. Yang pertama puasanya orang awam, dia cuma bisa jaga amal makan puasa, makan sama minum dia tuh, sama senggama, udah itu doang. Tapi yang kedua nih puasanya khusus, di samping dia bisa menjaga makan, minum, ya hal-hal di belakang puasa, dia juga bisa menjaga kupingnya, mulutnya, matanya daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nih yang penting nih, ya. Jadi kita di samping bisa menjaga hal-hal yang buat puasa, juga wajib untuk kita bisa menjaga hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Yang kata Nabi apa tuh? Qamsun yuftirna as-sha'im ayyuhditna sawabahu. Ada 5 perkara tuh yang mendatangkan atau menghilangkan pahala puasa. Yang pertama al-kadzib, dusta, bohong. Ya, bohong itu bisa menghilangkan pahala puasa. Yang kedua ghibah, ngomongin orang. Yang ketiga namimah, ya, ngadu domba. Yang keempat an-nazar bisyahwah, memandang dengan syahwat. Ini memandang dengan syahwat, ya ulama mengatakan kepada yang halal, bukan kepada yang haram. Kita melihat umpamanya jalan-jalan ke Taman Abang, umpamanya nih lagi puasa, lihat baru-baru cakep-cakep. Kita lihat dengan syahwat. Jadi kagak nih, datang doang. Itu enggak hilangin halal puasa tuh, hati-hati, ya. Memandang dengan syahwat kepada yang halal. Kalau kepada yang halal nggak pakai syahwat udah hilang pahala kita. Yang kelima, aliyatul fajr, sumpah palsu. Ini yang berjalan guys kawan, anjibah, hati-hati. Kita suka nggak terasa ngomongin orang,
Ya, ngomongin orang ini masya Allah. Hati-hati ini bosan nih. Orang yang masih ngomongin orang sampai dia meninggal dunia, dia paling dulu masuk neraka. Kalau nggak coba, paling dulu. Kalau coba dalam dia dalam gibahnya, paling belakang masuk surga. Makanya hati-hati. Kenapa? Bahkan Nabi mengatakan al-ghibah asyad min zina. Ya, ghibah itu lebih berat daripada zina. Kalau orang berzina, dia minta ampun sama Allah, insya Allah ampuni. Tapi kalau ghibah, ngomongin orang, dia minta ampun sampai nangis darah juga. Kalau dia belum bisa minta halal sama orang yang gibahin, ya, gak bakal diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syaratnya harus ada kuat kita sama Allah juga sama orang yang digibahin. Apalagi nabi mah dia dijelek-jelekin. Oh, masya Allah sekarang udah biasa tuh kayaknya, ya, di HP atau di lain. Makanya pernah di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada 2 orang perempuan puasa kuat bener, sampai mau meninggal itu pakai nama puasa. Akhirnya Nabi panggil, sedikit cerita singkatnya tuh dipanggil tuh perempuan dua, bisa disodorin ke tempat sama Nabi, suruh muntah tuh perempuan. Yang pertama muntah darah, nanah, sampai daging kecil keluar, alhamdulillah bau busuk. Sama yang kedua juga, yang kedua itu perempuan. Apa kata Nabi? Kamu berdua ya puasa menahan hal yang diharamkan. Kayak diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi enggak menahan yang diharamkan. Maksudnya dia puasa tapi ghibah juga, ngomongin orang. Jangan, hati-hati. Kenapa? Karena bisa menghilangkan pahala puasa. Ya. Nah terus yang ketiga, usul khusus. Ya. Ini sih masalah tingkatan masalah deh, ulama deh, para wali ya yang puasa bisa jaga tadi makan minum juga anggota badan yang gak bermaksiat, hatinya dijaga ya. Nah kita mudah-mudahan ya insya Allah kita nomor 2 deh paling tidak ya bisa bisa menjaga tuh hal-hal yang batal puasa, juga bisa menjaga hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Itu kita jaga tuh mudah-mudahan ya. Tapi jangan sampai ada nggak di antara kita di sini yang udah lebaran? Kira ada nggak? Maksudnya nggak puasa nih di pasar ya, ada nggak? Ini hati-hati nih, alhamdulillah. Ini namanya orang yang mengotori kemudian kesucian Ramadan. Ini diancam sama Nabi ini. Alhamdulillah. Dikisahkan tuh nanti di akhirat ya, ada orang sebelum masuk neraka dicambuk sama malaikat dengan cambuk daripada api. Ini umat Nabi nih, umatnya Nabi. Akhirnya dia lihat Nabi, melihat Nabi, kejar Nabi, ya Nabi Syafi'i nih, ya Nabi, ya Rasulullah Syafi'i nih, sambil naik bajunya tuh. Ya, ini orang lagi dihubungi sama malaikat, lihat Nabi, minta syafaat sama Nabi. Ya Rasulullah tolong aku, ya Rasulullah tolong aku. Akhirnya Nabi melihat ini umatku, dia katakan, kenapa? Karena dia rahmah, kayak ngasih syafaat tuh sama siapa? Sama tadi yang dihubungi sama malaikat, dicambukin. Tapi ketika Nabi angkat tangan, malaikat itu ngomong, ya Rasulullah, inna khasman Ramadan. Ya Rasulullah, kau jangan ampuni, kau jangan kasih syafaat tuh si rajul tadi tersebut, si orang tadi. Kenapa? Inna khasmahu Ramadan. Musuh orang ini adalah Ramadan. Musuhnya Ramadan. Maksudnya apa? Maksudnya orang di siang hari pada puasa, dia nggak ada udur rokok sembarangan. Udah lebaran, alhamdulillah. Ya jangan sampai Nabi ketika tangannya kiri balikin sama apa dia bilang? Ada beri komitmen khasmu Ramadan. Ada yang berlepas diri tuh sama orang yang musuhnya Ramadan. Nabi sendiri nggak bisa bantuin, nggak bisa kasih syafaat buat orang yang alhamdulillah ya sebelum Ramadan nggak puasa. Ya, maka kita jaga diri kita, anak kita, keluarga kita, jangan sampai ada yang melanggar perintah puasa. Kita benar-benar kerjakan. Memang masya Allah berat, tapi emang itu ujian buat kita ya. Tapi pahalanya yang sangat besar. Nah, mudah-mudahan ya, yang sekali kita manfaat itu bisa kita semua. Kita baca Fatihah sekali. Mudah-mudahan Allah bantu kita. Amin. Topik hidayah terus bisa beribadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Di bulan Ramadan ini keluar kita harus Ramadan dalam keadaan penuh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fitrah suci diri kita, jasmani kita, jiwa kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
yang kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شيء لله يا رمضان